Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alim wa nafa'alni fa'alim dzakar tadhkira li fadadil sifat wal hata ala tamsuki bi kitabillahi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa jalahi maradatihi wa qurbiyati bihi subhanahu wa ta'ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur alhamdulillah kita hari ini masih bisa dipertemukan dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam jaringan atau istilahnya daring. Dan di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan bab yang terakhir ya di semester ganjil ini. Dan di semester ini kita sudah menempuh 6 bab, dan hari ini adalah bab yang ke-6 atau bab yang terakhir tersebut, yang akan membahas tentang identifikasi tajwid dalam ayat, atau istilahnya kalau dalam materi agama itu adalah Qurdis ya, Quran hadis. Dan juga nanti akan membahas akhlak ya, aspek akhlak juga ada di situ, yakni membahas 4 aspek akhlak. Yang pertama adalah taat kepada aturan, kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab, yang ketiga adalah berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam istilah Arabnya fastabiqul khairat, dan yang terakhir adalah etos kerja dalam Islam ya. Baik, langsung saja, seperti apa kira-kira penjelasan dan penjabaran dari materi ini? Maka simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita menjabarkan 4 aspek akhlak yang saya sebutkan tadi di awal, maka mengingat ini adalah bab Qurdis ya, Quran hadis, maka kita akan membaca bersama-sama salah satu ayat dari bab ini. Kemudian setelah itu kita akan mengartikan per kosakata, dan kita tutup dengan mengidentifikasi tajwid yang terkandung dalam ayat di surat An-Nisa ayat 59 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita akan masuk ke makna per kosakata. Sengaja di sini saya kasih beberapa titik, ada sekitar 17 titik untuk memudahkan kita menentukan arti dari tiap-tiap kosakata. Yang pertama yaitu ya ayyuhalladzina amanu.
yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Ati'u Allah, yaitu taatilah Allah. Wa ati'ur Rasul, yaitu dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri, dan ulil amri atau penguasa atau pemimpin, minkum, yaitu apa? Di antara kamu. Fa in tanaza'tum, kemudian jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu atau dalam sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah, ilallahi, kepada Allah. Nah, kepada Allah di sini dimaksud adalah Al-Qur'an. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Rasulnya dimaksud di sini adalah sunnah, ya, sunnah Rasul. In kuntum tu'minun, jika kamu beriman. Billahi, kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir atau hari kiamat. Dzalika, yang demikian itu, khairun, lebih utama, wa ahsanu, dan lebih baik, ta'wila, akibatnya. Jadi intinya di sini, kalau kita beriman kepada Allah, maka taatilah Allah, Rasulnya, dan para pemimpin atau penguasa yang ada di antara kita. Dan kemudian jika ada perbedaan pendapat di antara kita, maka hendaklah kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, itu adalah bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke bab identifikasi tajwid. Ya, di situ ada 8 hukum tajwid yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu kata ya ayyuha. Ya ayyuha di sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena di sini mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ya, artinya ya ayyuha ini terdiri dari 2 kalimat, yaitu ya dan ayyuha. Ya, kenapa dikatakan 2 kalimat? Ya karena antara kata ya dan ayyuha ini memiliki arti masing-masing, sehingga dia bisa berdiri sendiri. Ya, dan cara membacanya adalah dibaca panjang 2 sampai 5 harokat. Kemudian ya ini perbedaannya kalau dengan mad wajib adalah, kalau mad wajib mad bertemu dengan hamzah di dalam 1 kalimat. Ya, dalam 1 kalimat karena memang tidak bisa dipisah antara karena memang 1 kalimat. Kemudian yang kedua yaitu amanu. Amanu artinya adalah, mohon maaf, bacaan yang dimaksud di sini adalah mad badal. Ya, karena di sini alif bertanda baca mad. Ya, alifnya dibaca mad. Jadi pokoknya kalau ada alif ya kemudian dibaca mad, misal a atau i atau u, ya, maka itu dikatakan mad badal. Nah, karena di sini bertanda baca a, fathah bertemu dengan alif, ya, maka sudah termasuk salah satu dari mad. Karena mad kan ada 3, ya. Mad tabi'i maksudnya, ya. Atau bisa juga imana. Misalnya kata imana yaitu kasroh, ya, bertemu dengan ya sukun, ya. Kemudian atau utu misalnya, yaitu hamzah berharokat dumah bertemu dengan wawu sukun. Yang ketiga yaitu ar-rasula, ya,
warosula. Di sini artinya bacaan yang terkandung di sini adalah idgham syamsiyah. Kenapa? Karena di situ ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ro, ya, syamsiyah. Nah, huruf-huruf syamsiyah cara membacanya adalah dibaca seakan-akan, ya, huruf di depan alif lam hilang atau huruf di depan alif lam melebur dengan alif lamnya yang lebur, ya. Alif lam lebur dengan huruf setelah alif lam. Misal di situ setelah alif lam adalah huruf ro, maka alif lamnya seakan-akan hilang dan yang terbaca adalah ro-nya, ya, dibaca seakan-akan bertasydid, makanya disebut idgham syamsiyah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ulil amri, ya, al amri. Nah, ini bacaannya adalah idhar koma riyah, ya. Kenapa? Karena alif lam bertemu dengan huruf-huruf koma riyah. Apa saja huruf koma riyah? Ada 14, ya. Sebagaimana huruf syamsiyah juga ada 14. Apa aja huruf koma riyah? Ya, biasanya ada rumusan abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu dari huruf abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka dipastikan itu adalah hukumnya dibaca idhar komariah. Kenapa disebut idhar? Karena alif lamnya terbaca jelas, ya. Ulil amri. Nah, kalau tadi kan ar-rasulu, harusnya kan al-rasul, tapi karena bertemu huruf syamsiyah melebur dengan ar-rasul. Kalau ini al-amri, ulil amri, ulil. Nah. Kemudian berikutnya yaitu minkum. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, ya. Ini adalah huruf ikhfa hakiki, ya. Hukum nun sukun dan tanwin, ya, dibaca samar, ya. Apa yang dibaca samar? Nun sukunnya, ya, akan berdengung. Kemudian apalagi ini, yaitu ini in kuntum tu'minu, ya. Yang saya sorot di sini adalah tum, ya, kuntum tu. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, ya. Hukumnya apa? Yaitu idhar syafawi, ya. Ini hukum mim sukun, ya. Hukum mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Kenapa dibaca idhar? Kenapa dikatakan idhar? Ya, karena mim sukunnya dibaca jelas, ya. Nah, kemudian jadi selain misal ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, pasti disebut idhar syafawi. Berikutnya yaitu khairun wa ahsanu. Di situ adalah hukum tanwin, ya. Dhomatain bertemu dengan huruf wawu, yaitu idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah apa hukumnya? Huruf-hurufnya yaitu ada 4, ya, mim, nun, wawu, atau biasanya dengan istilah yanmu, ya. Dibaca idgham, melebur, ya, melebur dengan huruf setelahnya sehingga tanwin atau nun sukunnya tidak terbaca karena melebur dengan huruf setelahnya. Bi gunnah artinya dengan dengung. Berarti cara bacanya khairu wa ahsanu. Enggak boleh khairu wa ahsanu, ya. Enggak boleh. Harus dengungnya lebih panjang. Yang terakhir apa ini? Yaitu takwila. Di sini disebut mat iwat, ya, disebut mat iwat karena fathatain, ya, dibaca wakof, ya. Fathatain dibaca wakof. Cara bacanya adalah dibaca panjang 2 harokat atau 1
alif, ya. Jadi tidak dibaca fathatain tapi dibaca panjang. Ta'wila. Jadi bukan takwilan, bukan. Ta'wila. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada identifikasi tajwid ini. Baik, kita akan membahas pokok bahasan selanjutnya, yaitu 4 aspek akhlak. Di antaranya yang pertama adalah perilaku taat kepada aturan. Nah, aturan itu sendiri secara umumnya terdiri dari 2, yaitu berupa perintah dan juga berupa larangan. Dan kemudian aturan itu sendiri juga terdiri dari 2 macam, yaitu aturan umum dan juga aturan khusus. Nah, aturan umum itu apa? Yaitu ketetapan yang mengikat suatu kelompok masyarakat umum dalam lingkup yang besar, ya, dalam lingkup yang luas, sehingga tidak dibatasi oleh tempat maupun waktu. Contoh, misal aturan dalam agama Islam. Kalau kita melihat aturan dalam agama Islam ini mengikat tidak hanya umat Islam yang ada di Indonesia, tapi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Ya. Jadi misal datangnya sholat subuh, maka yang sholat subuh tidak hanya orang Islam yang ada di Indonesia, tapi juga orang Islam yang ada di seluruh dunia, ya, di Arab Saudi, di Afrika, ya, di Eropa, semuanya ketika dia memang mengaku sebagai umat Muslim, maka dia juga harus sholat subuh ketika waktunya sudah datang. Atau ketika datangnya bulan Ramadan, maka semua umat Islam yang ada di seluruh dunia tidak terikat oleh tempat dan juga tidak terikat oleh waktu. Ketika sudah masuk tanggal 1 Ramadan, maka tidak ada pilihan lain bagi seluruh umat Islam untuk benar-benar melaksanakan perintah berpuasa. Paham ya? Nah, sehingga aturan ini benar-benar mengikat, ya, masyarakat dengan lingkup yang sangat luas. Kemudian yang kedua yaitu aturan khusus. Aturan khusus itu apa? Yaitu ketetapan yang mengikat suatu kelompok masyarakat tertentu, ya, tentunya dalam lingkup yang lebih kecil, dan juga sehingga dibatasi juga oleh tempat dan waktu. Contoh, misal aturan di negara kita itu pasti berbeda dengan aturan di negara tetangga. Misal di negara Malaysia atau di negara-negara yang ada di benua Eropa, itu pasti berbeda, ya. Atau contoh yang lain misalnya adalah aturan di sekolah kita itu pasti berbeda dengan aturan yang ada di sekolah lain. Dan aturan itu hanya mengikat para guru dan siswa yang ada di sekolah tersebut, ya. Dan guru atau siswa tersebut tidak akan terikat oleh aturan yang diterapkan oleh sekolah lain, ya. Jadi hanya terikat pada kelompok masyarakat tertentu karena namanya juga aturan khusus. Nah, kemudian apa kira-kira tujuan daripada dibuatnya aturan? Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa aturan itu dibuat adalah agar tercipta kehidupan masyarakat, ya, yang teratur dan juga bermanfaat bagi sesama manusia. Itulah tujuan daripada aturan dibuat. Nah, kemudian apa hukum daripada mentaati aturan? Ya, kalau aturan itu datang daripada Allah dan Rasulullah, ya, dalam hal ini kalau datang dari Allah berarti berupa Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kalau datang dari Rasulullah berupa sunnah-sunnah Nabi, maka hukumnya adalah wajib.
ya, wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh umat yang mengaku ya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga artinya ketika kita melakukannya, karena juga wajib ya, kalau ini perintah wajib, kita akan mendapatkan pahala ya jika kita melakukannya. Dan jika kita melanggarnya, maka otomatis kita akan mendapatkan dosa. Meskipun memang tidak semua perintah itu adalah wajib, ya belum tentu. Kenapa? Ada kalanya perintah itu hanya berupa anjuran untuk melaksanakannya, sehingga hukumnya menjadi sunnah. Begitu juga dengan larangan. Tidak semua larangan itu ketika kita lakukan hukumnya adalah haram, karena bisa juga ya larangan itu juga berupa anjuran ya, sehingga ketika kita melakukannya hukumnya hanya sebatas makruh. Nah, akan tapi jika berkaitan dengan perintah yang wajib, maka tidak ada tawar-menawar dalam hal ini ya. Kalau itu perintah ya, perintah yang wajib, bahkan bisa murtad hukumnya ketika kita tidak setuju atau mengingkari daripada hukum yang perintah wajib yang berasal daripada Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana hukum dari mentaati aturan yang dibuat oleh manusia? Ya, seperti dibuat oleh pemerintah, ya, kemudian dibuat oleh guru, dibuat oleh orang tua, atau mungkin bos kita misalnya, ya. Maka kita lihat dulu, selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tidak mengundang madarat, tidak ada madarat, tidak ada kerugian, ya, tidak membahayakan kita, ya, dan juga malah misalnya menguntungkan masyarakat, menguntungkan manusia itu sendiri, maka hukumnya wajib untuk mengikuti aturan yang ditentukan oleh manusia tadi, ya, baik itu pemerintah, orang tua, guru, ya, dan juga bos kita. Paham ya? Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan juga ulil amri atau pemerintah atau penguasa di antara kamu. Ya, tentunya selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, apalagi mengandung unsur maksiat, ya. Maka jika itu terjadi, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya, ya, sekalipun itu yang membuat adalah, yang menyuruh adalah pemerintah, sekalipun yang menyuruh adalah orang tua, sekalipun yang menyuruh adalah guru atau mungkin bos kita. Kalau sudah perintah itu bertentangan dengan syariat dan mengandung maksiat, maka kita harus menolak itu perintah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang artinya tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada Allah, karena taat itu hanya dalam urusan ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Urusan dalam hal kebaikan, ya, urusan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
innallaha syadidul iqab, yang artinya dan menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, sesungguhnya amat berat siksa Allah. Baik, yang kedua adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah kewajiban menanggung segala sesuatu yang telah ia perbuat, karena memang sudah menjadi tugasnya. Setiap manusia dalam Islam suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang telah ia perbuat, atas segala yang ia pimpin, ya. Bahkan di akhirat nanti, ya, seluruh anggota badan kita seperti mata, telinga, tangan, kaki, ya, akan menjadi saksi atas perbuatan kita ketika kita hidup di dunia, ya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 92 dan 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua, amma kanu ya'malun, atas apa-apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, an Ibni Umar, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qol, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia telah berkata atau telah bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dikatakan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Jadi nanti semua orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Seorang suami akan bertanggung jawab, ya, kepada istri, ya, atas kepemimpinan dia kepada istrinya dan juga kepada anaknya. Seorang ibu juga akan dimintai pertanggungjawaban, ya, seorang istri maksud saya dimintai pertanggungjawaban dalam hal pengurusan rumah tangga. Ya, seorang pembantu juga demikian akan dimintai pertanggungjawaban, ya, atas pekerjaan yang telah diamanatkan oleh majikannya. Seorang siswa pun, ya, juga akan dimintai pertanggungjawaban, ya, atas seluruh tugas-tugas atau amanah yang diberikan oleh guru kepada siswa itu. Nah, karena itu bagi kalian yang malas-malasan mengerjakan tugas, kemudian punya banyak tanggungan tugas atau bahkan punya hutang, ya, entah itu tidak membayar iuran atau punya hutang belum membayar buku misalnya, maka jangan salah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat nanti, ya. Nah, kemudian dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, aish masyita fa innaka mayyitun, ya, hiduplah sesukamu karena sungguh engkau pasti mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh, cintailah siapapun yang engkau sukai karena sungguh engkau akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka laqih, ya, dan berbuatlah sesukamu karena sungguh engkau pasti akan menemui balasan atas perbuatanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Baihaqi. Baik, aspek akhlak berikutnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Dalam Islam ternyata kita tidak hanya diperintahkan untuk berbuat baik, akan tetapi kita juga dituntut untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Dituntut untuk bersaing, dituntut untuk berkompetisi dalam hal kebaikan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, hal ini tentu agar kita tidak mudah merasa puas atas kebaikan-kebaikan yang telah kita capai, ya, sehingga mendorong kita untuk senantiasa meningkatkan kuantitas dan juga kualitas daripada kebaikan kita dari waktu ke waktu. Ya, jadi semakin hari semakin baik, semakin bertambah umur, semakin soleh, semakin tua, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan. Nah, kemudian ya, itu semua kita lakukan semata-mata agar Allah ridho kepada kita, dan juga sebagai upaya kita untuk menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Kemudian bahkan dalam hadis Nabi banyak sekali terdapat beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita tentang siapa manusia terbaik di mata Allah, yang secara langsung maupun tidak langsung beberapa hadis ini seakan-akan memberikan motivasi kepada kita, ya, agar kita bisa menjadi manusia terbaik, ya, terus berlomba, terus berkompetisi menjadi yang terbaik, ya, tentunya menjadi terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh, misalnya ada satu hadis yang menyatakan khairnas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Atau yang kedua, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, ya, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian ada hadis lain juga yang menyatakan khiyarukum ahasinukum akhlaqo, yang artinya paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, akan tetapi perlu kita ketahui juga bahwa kita ini hanya diperkenankan, ya, untuk bersaing atau berkompetisi dalam hal kebaikan, ya, bukan dalam hal yang bukan menjadi tujuan hidup yang sebenarnya. Ya, banyak sekali orang bersaing dalam hal yang sebenarnya salah kaprah, ya. Bukan di situ seharusnya kita bersaing, tapi malah orang-orang zaman sekarang justru bersaing di ranah itu. Contoh misalnya bersaing dalam hal kekayaan, ya, siapa yang paling kaya? Tuh lihat saya yang paling kaya misalnya. Saya punya rumah banyak, saya punya tanah banyak, saya punya mobil banyak.
ya, atau bersaing dalam hal kecantikan, ketampanan, ya, rupa yang dipersaingkan, ya. Kemudian bersaing dalam hal ketenaran, misalnya dalam hal pangkat dan sebagainya, ya. Apalagi bersaing dalam hal kemaksiatan, maka ini sudah keluar daripada koridor persaingan yang disebut fastabiqul khairat tadi, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa bersaing dalam kebaikan ya juga harus dilakukan dengan cara yang baik pula, ya, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, atau istilahnya sekarang itu dengan cara yang fair, dengan cara yang jujur, dengan cara yang adil, ya, dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara yang curang, ya, dengan cara yang sama sekali jauh daripada nilai-nilai kejujuran, ya, nilai-nilai kepahlawanan, ya. Misal seperti dengan cara suap, ya, nyogok misalnya, dengan cara menjatuhkan lawannya, memfitnah, ya, misalnya pesaingnya misalnya, atau bahkan dengan cara kotor seperti dengan memakai ilmu hitam, ya, santet misalnya, ya. Nah, orang-orang seperti ini umumnya adalah orang-orang yang memiliki prinsip yang penting menang, ya, sekalipun dengan cara yang curang, ya, sekalipun dengan, ya, menghalalkan segala cara. Maka orang-orang seperti ini bukanlah orang-orang yang termasuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kelak akan dimurkai oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Baik, yang terakhir adalah aspek perilaku etos kerja. Nah, manusia itu memiliki banyak kebutuhan hidup yang harus terpenuhi agar dia bisa bertahan hidup, ya, sehingga mau tidak mau manusia dituntut agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan salah satu cara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara bekerja. Nah, Islam itu tidak hanya mengajarkan kita untuk hanya sekedar beribadah dalam bentuk sholat dan berzikir saja, ya, akan tetapi Islam juga memerintahkan kepada kita untuk bekerja, karena pada dasarnya bekerja juga merupakan suatu ibadah, apalagi jika dilakukan oleh, ya, seorang suami, seorang ayah, atau seorang lelaki yang bertujuan untuk menafkahi keluarganya. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Yang artinya, katakanlah, wahai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku juga akan bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui. Makna di sini adalah kita dianjurkan untuk bekerja, ya, diperintahkan untuk bekerja, karena sesungguhnya ya para nabi-nabi terdahulu juga bekerja. Nabi Muhammad juga bekerja, Nabi Ibrahim juga bekerja, seluruh para rasul juga bekerja, ya. Mereka tidak hanya berzikir saja, mereka tidak hanya sholat saja, ya. Kemudian dalam ayat lain, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia kita jangan hanya berpasrah, ya, tapi juga harus berusaha. Jangan hanya bermalas-malasan, ya, menggantungkan nasib, tapi kita juga harus berupaya untuk mengubah
nasib kita menjadi lebih baik, ya, berikhtiar, ya, kalau dalam istilah Arabnya itu. Nah, kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW juga bersabda, ya, al yadul ulya khairun minal yadi suflah, ya, wa bada biman ta'ulu wa khairus sadaqah an dhahri ghinan wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Yang artinya Nabi SAW bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah, ya, artinya orang yang memberi itu pastinya lebih baik daripada yang menerima. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, ya, orang terdekat, keluarga, ya, saudara yang memang menjadi tanggung jawabmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, ya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Tuhannya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, makna dari hadis ini adalah bahwa berprinsiplah, ya, menjadi orang yang bisa memberi, ya, jangan memiliki prinsip menjadi orang yang meminta-minta, ya, karena itu bekerjalah, ya, karena diharapkan dengan bekerja kebutuhan kita akan terpenuhi, dan juga sehingga kita juga, ya, jauh dari keadaan di mana kita kekurangan dan akhirnya meminta-minta atau menjadi pengemis, ya. Bahkan dengan hasil kerja yang kita dapatkan, kita diharapkan mampu untuk bisa memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Bahkan dalam sebuah ungkapan, ya, ada pepatah Arab yang menyatakan, ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, ya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, ya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Dari semua dalil yang saya kemukakan di atas, jelaslah bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya melulu memandang bahwa ibadah hanya terbatas pada urusan akhirat saja, tapi ibadah juga bisa berkaitan dengan urusan duniawi, ya, yang dilakukan salah satunya dengan cara bekerja, mencari nafkah. Baik, anak-anakku sekalian, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.